Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah, santri semua yang Ustadz hormati, yang Ustadz doakan selamanya. Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini bisa berbagi ilmu. Insya Allah mungkin dalam kesempatan ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu tema yang mesti kita pahami dan pegang benar-benar, karena dalam hal ini ada penyimpangan yang jelas menyimpang dalam akidah dalam hal ini. Apa tema yang kita kaji dalam hal ini, dalam kesempatan ini? Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mengkaji perihal Allah berada di atas aras, atau Allah berada di langit, berada di atas aras. Ini termasuk akidah yang sangat penting, yang wajib kita pahami dengan benar-benar paham, supaya tidak terjebak dengan subhat-subhat akidah perihal masalah ini. Adapun Allah berada di atas aras, itu termasuk poin penting dalam keimanan kepada Allah yang wajib kita pahami. Termasuk hal yang sangat penting untuk kita pahami, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya yang sahih dan mutawatir, atau yang disepakati oleh para salaf Ahlussunnah wal Jamaah, dari mulai sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memahami Islam yang benar, dalam memahami akidah yang benar, ibadah yang benar, dan bermuamalah yang benar. Ini perihal tentang Allah berada di atas aras. Perihal Allah berada di atas aras dalam Al-Quran terdapat dalam 7 surat, otomatis dalam 7 ayat, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4, dan sebagaimana yang tertera dalam papan tulis ini, yaitu surat Toha ayat 5. Ya, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman berada di atas aras, berada di atas aras. Insya Allah dalam kesempatan kita akan mengkaji bagaimana akidah yang benar Allah di atas aras, dan kita akan mengkaji atau membantah pemahaman yang salah atau takwil yang batil perihal ini. Di sini yang kita kaji insya Allah kalimat istawa. Apa itu kalimat istawa? Yang menjadi akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Allah di atas aras. Istawa itu para ulama salafus sholih telah sepakat, para ahli bahasa pun telah sepakat, dalam mana istawa tidak ada mana yang lain, dan ini tidak bisa ditakwil, itu apalagi ditasbih, apalagi ditahrif dan ditaktil, atau sampai ditakyif, dipersoalkan tentang istawanya Allah. Istawa sepakat para ulama yang sholih, para ulama yang tidak yang sahih, yaitu istawa itu ala wartafa'a, di atas dan tinggi, dalam artian Allah berada di atas langit, berada di atas aras. Berarti dari sini bisa diistimbat, bisa disimpulkan Allah tuh benar-benar punya tempat yang jelas di mana, yaitu di langit, di atas aras. Berarti ini bisa membantah pemahaman yang batal Allah berada di mana-mana, padahal Allah jelas ada di atas aras, bukan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, otomatis secara logika Allah ada di rumah, Allah ada di WC, atau ada tempat dimanapun Allah ada. Kalau Allah di mana-mana, pada Allah punya tempat yang jelas, yaitu di atas aras. Sebagaimana ini surat Toha ayat 5 dan surat-surat yang lainnya yang kalian bisa baca sebagaimana yang Ustaz tadi udah jelaskan dalam 7 surat. Tinggal kita buka dan pahami dan kaji dengan benar. Ini sekali lagi, istawa itu ala wartafa'a. Inilah keyakinan yang benar dari salafus sholih. Dan ini tidak bisa diartikan dengan hal yang lain. Ini mutlak satu, tidak bisa ditawil dengan takwil yang lain. Allah di atas, dan Allah di atas arsy, Allah tinggi di atas ketinggian, di atas langit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau,
Kata beliau dalam kitabnya, dalam kitab Ibnu Katsir, adapun pandangan kami atau keyakinan yang dipegang oleh kami itu, yang oleh kami sebagaimana yang dipegang oleh salafus sholih, dari mulai Imam Syafi'i rahimahullah, dari mulai Ahmad bin Hambal rahimahullah, dari mulai Sufyan Ats-Tsauri gitu, dari mulai Ahmad bin Hambal gitu, dari mulai Imam Malik, di mana mereka menetapkan tentang istawanya Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa dipersoalkan, dipermasalahkan bagaimana Allah istawanya, tanpa dipermasalahkan. Cukup Allah itu ada di atas Allah, punya tempat yang jelas itu, tidak bisa ditakyif, dipermasalahkan, diperdebatkan itu, sebagaimana hal-hal yang lain yang mungkin dalam satu sisi logika bisa diperdebatkan, itu bisa dipersoalkan. Tapi adapun masalah ini tidak bisa takyif. Apalagi taktil ditolak, Allah tentang di atas aras, padahal ayat sudah jelas 7 ayat tuh. Kalau ditaktil kalau 7 ayat ditaktil, satu ayat saja ditaktil, ini bagaimana masalahnya tuh? Menolak satu ayat saja bisa dianggap kufur kepada Al-Qur'an tuh. Otomatis menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat. Menolak satu surat sama dengan menolak seluruh surat. Dan para ulama salafus sholih sepakat bahwa menolak satu ayat dianggap kufur kepada Allah. Kenapa dianggap kufur? Karena otomatis sudah menolak wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Kemudian mereka para ulama salafus sholih menetapkan apa yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, tanpa takyif, tanpa tahrif, tanpa tasbih atau menyerupakan dengan makhluknya, menyerupakan istawanya Allah, diamnya Allah di atas langit sebagai diserupakan dengan makhluk itu. Ini tidak bisa diserupakan karena Allah itu punya zat yang beda dengan makhluknya, punya tempat yang beda dengan makhluknya, itu tidak bisa ditasbih, apalagi ditaktil, ditolak, apalagi ditakwil dengan takwil yang batil. Bahkan suatu saat dalam satu riwayat Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang. Orang tersebut mendatangi Imam Malik dan dia mempertanyakan tentang istawanya Allah di atas aras. Takyif, mempersoalkan secara logika itu, main logika dia terhadap istawanya Allah di atas aras. Maka Imam Malik dengan tegas langsung membantah, menjelaskan dengan sangat tegas itu. Istawanya Allah di atas aras itu sudah sesuatu yang maklum, tidak sesuatu yang sudah maklum, tidak bisa dipersoalkan, yang lain-lain tidak bisa ditasbih, itu sudah hal yang maklum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mengimaninya, kata beliau, hal yang wajib diimani, benar-benar wajib diimani, tanpa ditolak, tanpa diserupakan dengan makhluknya itu. Dan kata beliau, ini beliau lebih tegas lagi mempermasalahkannya, itu mempersoalkannya Allah, istawanya Allah di atas aras termasuk hal yang bid'ah itu. Otomatis bid'ah di sini bukan bid'ah dalam ibadah seperti talakul biniat atau seperti upacara kematian. Otomatis ini bahaya sekali karena ini termasuk bid'ah dalam masalah akidah itu. Kalau sudah bisa bid'ah dalam akidah, ini masalahnya udah fatal gitu. Karena bid'ah dalam akidah bisa termasuk mukafiroh, menyebabkan seseorang terjebak pada perbuatan, pada lembah kekufuran, dan bisa murtad gitu. Dan otomatis emang udah jelas kafir itu, sebagaimana pernyataan Imam Abu Hanifah gitu, ketika beliau menjelaskan barang siapa yang menolak Allah di atas aras, maka dia sungguh telah kafir, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Kenapa beliau sangat tegas? Karena kita udah tadi dibahas itu, menolak satu ayat otomatis kufur itu, menolak seluruh ayat otomatis kufur. Maka diantaranya ini menolak Allah di atas aras otomatis menolak surat Toha ayat 5, atau menolak surat-surat yang lainnya tentang Allah di atas aras. Maka jelas dianggap kafir apabila menolak keberadaan Allah di atas aras itu, seperti keyakinan Allah di mana-mana, atau menolak Allah di atas aras gak punya tempat, padahal ayat juga sudah jelas. Maka udah pasti orang yang menolak ayat ini, menolak tentang hal ini, tentang sifat Allah di atas aras, sudah jelas-jelas dianggap kafir, keluar dari Islam, karena sudah menolak wahyu Allah walaupun hanya satu ayat. Apalagi ini 7 ayat perihal ini kan, nggak tanggung 7 ayat menjelaskan tentang ini, bukan hanya satu ayat itu. Ini lebih kuat lagi itu.
inilah akidah yang benar itu. Imam Malik dengan tegas gitu. Imam Abu Hanifah dengan tegas gitu, meyakini tentang Allah di atas arsy itu menetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah tanpa diperdebatkan, tanpa ditakwil, tanpa ditahrif, tanpa ditaktil itu, tanpa ditasbih mengenai hal ini gitu. Karena udah jelas istawa itu ala wartafa'a gitu. Adapun aras kita sudah pahami, aras itu termasuk makhluk Allah yang paling tinggi yang ada di atas langit gitu. Sebagaimana dalam satu riwayat kata Rasul itu, apabila kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu termasuk surga yang paling tinggi kan, paling tinggi di atasnya ada aras gitu. Itulah, dengan riwayat tersebut udah jelas Allah tuh punya tempat itu. Ayat udah jelas ditambah dengan riwayat yang jelas yang tadi disebutkan itu, maka alangkah sesatnya, alangkah salahnya orang yang menolak keberadaan Allah di atas arasnya. Itulah keyakinan yang benar yang kita mesti pegang. Allah tuh benar-benar punya tempat, bukan berada di mana-mana di atas langit, di atas aras. Tapi ingat, tanpa taktib, taktil, tahrif, dan tasbih. Sekarang permasalahannya yang kita pahami lagi, takwil yang batil mengenai hal ini, mengenai istawanya Allah di atas aras. Sebagian orang punya takwil yang batil, di antaranya ini, mereka mentakwil dari kalimat istawa yang artinya udah jelas ala wartafa'al. Mereka melogikakan dengan kalimat istaula. Istawa itu kata mereka itu, kata pentakwil yang batil bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti keluar dari pemahaman Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Kata dia, istawa itu istaula itu artinya menguasai kan. Ini termasuk takwil yang sangat-sangat batil. Kenapa bisa takwil ini bisa dianggap batil? Satu, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari segi mana juga menguasai kan. Kalau kalimat menguasai ini kalimat menguasai, otomatis yang dikuasai Allah itu banyak. Yang dikuasai Allah itu banyak, bumi, langit kan, hutan, segala macam yang ada di bumi dikuasai oleh Allah. Otomatis kalau kalimat istawa diartikan istaula, Allah itu berada di mana-mana itu. Allah ada di hutan, Allah ada di sungai, Allah ada di kota, Allah ada di Allah ada di mana-mana. Kalau diartikan istaula, menguasai, karena yang dikuasai Allah itu banyak sekali. Seluruh makhluk Allah dikuasai oleh Allah. Dan keyakinan ini berawal dari keyakinan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, itu dimana intinya mereka menafsirkan istawa dengan istaula, intinya mereka menolak sifat Allah, mereka menolak Allah berada di atas langit. Ini yang ditolak oleh mereka. Mereka meyakini Allah itu di mana-mana, padahal Allah jelas punya tempat yang jelas, yaitu di atas aras. Itulah takwil yang batil diantaranya itu. Yang kedua, ada takwil yang ada pemahaman subhat yang salah lagi itu. Ini pemahaman subhat yang salah. Yang pertama, yang kedua ada subhat yang salah lagi. Kata mereka atau kata sebagian orang, apabila kalimat istawa diartikan apa adanya secara tekstual itu, diartikan apa adanya sampai punya pemahaman tanpa takyid, tahrif, kata mereka, justru dengan Allah diyakini apa adanya secara tekstual, kata mereka sudah terjebak pada pemahaman tasbih dan tajsim gitu, atau penyerupaan Allah dengan makhluk, atau penjismanian wujud Allah. Itu kata mereka atau kata sebagian orang. Maka otomatis istawa itu jangan tekstual memahaminya, kata mereka, harus dengan pemahaman yang lain, itu harus ditakwil dengan takwil yang lain. Padahal justru dengan kita bisa bantah dengan pemahaman kita, dengan akidah kita sendiri. Justru dengan meyakini Allah apa adanya tanpa ditakyid, dengan meyakini Allah di atas aras tanpa apa adanya, tanpa ditakyid, tanpa ditahrif, itu justru membantah pemahaman mereka. Justru inilah keyakinan yang benar itu, membantah membantah keyakinan mereka, di mana kata mereka tasbih dan tajsim itu mewujudkan wujud Allah. Padahal justru dengan pernyataan mereka, mereka sudah terjebak. Justru mereka lah yang sudah tasbih dan tajsim itu.
Karena kita dengan menetapkan Allah di atas aras tuh nggak tasbih itu. Dengan menetapkan Allah di atas aras tanpa taki itu udah jelas itu, sepakat nggak tasbih, nggak tajsim gitu. Itulah bantahan terhadap orang-orang yang punya subhat yang batil, yang salah perihal ini. Allah punya tangan, jelas Allah punya tangan karena ayatnya udah jelas di Al-Qur'an, ayatnya udah jelas. Tapi tangan yang layak bagi Allah. Allah punya wajah kan, dan apalagi nanti bisa dilihat di surga, itu nikmat yang paling tinggi. Allah bisa dilihat di surga, Allah punya wajah dan bisa dilihat oleh hambanya yang masuk surga. Tapi wajah dan tangan yang layak bagi Allah tidak bisa diserupakan dengan wajah manusia atau wajah makhluknya. Tidak bisa diserupakan dengan tangan makhluknya, tapi tangan dan wajah yang layak bagi Allah. Itulah pemahaman yang benar. Ulang lagi, perihal Allah di atas aras ini udah jelas, ayatnya udah jelas ada. Kemudian pemahaman yang benarnya sebagian pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu meyakini dan menetapkan apa adanya Allah di atas aras tanpa mempersoalkan, tanpa takyif kan, tanpa tahrif, taktil dan tasbih, karena hal ini akan di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia. Maka jelas tadi Imam Malik mengimaninya hal yang wajib dan mempertanyakan hal yang bid'ah dalam akidah, karena akan melencengkan akidah yang benar apabila terus aja dipersoalkan, dipertanyakan dengan logika di mana logika hal yang sifatnya terbatas. Apabila terus dipermasalahkan, otomatis akan terjebak pada perbuatan kufur sehingga berujung menolak Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah. Mungkin insya Allah Ustaz di sini akan simpulkan tentang perihal akidah kita yang benar, Allah di atas aras. Satu, kita tetapkan sifat Allah apa adanya sebagaimana dalam Quran dan Sunnah. Jangan sampai ditakwil dengan takwil yang batil. Jangan sampai ditaktil, jangan sampai ditahrif, jangan sampai ditasbih, jangan sampai ditakyib, dipersoalkan atau dipermasalahkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Kedua, jangan sampai menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, karena tidak mungkin beda, karena zat Allah dan sifat Allah tidak sama dengan zat makhluknya atau sifat makhluknya gitu. Tidak sama. Allah maha mendengar tidak sama dengan mendengar makhluknya. Allah melihat tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Otomatis yang kedua tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Itulah. Itulah yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pemahaman tentang ayat ini menjadi pemahaman yang benar bagi kita, sehingga kita punya akidah yang benar dan lurus, yang akidah yang lurus. Apalagi perihal ini hal yang krusial dalam Islam, karena melenceng saja dalam akidah itu bisa fatal, itu bisa kufur dari Islam, karena ini masalah akidah itu. Tidak dengan masalah muamalah, bisa dengan tobat kan, atau dalam bid'ah ibadah itu bisa kembali lagi, gak sampai mukafiro. Adapun masalah ini akidah, melenceng dalam akidah bisa masuk terhadap bid'ah yang mukafiro, bukan hanya mufasiko gitu. Dan kemudian kita mudah-mudahan bisa membantah orang-orang atau diri kita bisa terjaga dari subhat-subhat perihal akidah yang salah. Itulah, mudah-mudahan kita bisa pahami semuanya, dan Allah mudah-mudahan selamanya Allah membimbing kita dengan taufiknya, sehingga kita tetap berada dalam akidah yang lurus, akidah yang sohihah, dan punya ibadah yang sohihah, sehingga sehingga itu hidup kita, bahwa kita benar dalam bingkai akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dapat mengantarkan kita terhadap ridho Allah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang mudah-mudahan yang bisa kita bahas. Sekali lagi mudah-mudahan jadi akidah yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.